Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, melalui visi 2033 ini kita dibawa semakin menyadari tentang realita Tuhan. Pengenalan akan Bapa dan Putranya Yesus Kristus serta tuntunan Roh Kudus semakin nyata. Saya merasakan bahwa Roh Kudus membawa kita untuk kita dipagari, dijaga saudara. Supaya di akhir zaman ini jangan ada seorang pun yang keluar dari rancangan Allah. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Tapi saya bersyukur. Saya tadi berdoa, Bapak, kalau di tempat ini ada 150 sampai 200 pasukan yang sungguh-sungguh itu cukup Bapak. Karena dengan 300 pasukan bangsa Israel memenangkan peperangan. Sebab bukan kita yang berperang, tetapi Allah yang berperang bagi kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, hidup dengan iman. Kita harus beriman pada rancangan Tuhan. Hidup dengan iman itu bukan persoalan sekedar makan minum, ya, kehidupan, keberhasilan, kesuksesan, cita-cita, bukan saudara. Hidup dengan iman itu saudara tetap teguh kokoh kepada firman-Nya. Nah, firman-Nya ini adalah rancangan Allah yang sudah ditetapkan untuk setiap umat Tuhan berjalan dalam rancangannya. Oleh karena itu gereja hadir. Gereja adalah kemah pertemuan, meeting room, membawa setiap umat tetap untuk terus mengarahkan diri. Sebagaimana yang dikatakan Rasul Paulus, Kolose 3 ayat pertama, jika kamu dibangkitkan bersama Kristus, hanya orang yang sudah dibangkitkan bersama Kristus, maka mereka akan mencari perkara di atas. Perkara di atas di mana saudara? Di dalam gerejanya. Oleh karena itu gereja hadir di tengah muka bumi untuk membawa umat Tuhan yang sudah dibangkitkan bersama Kristus. Yang tadi pagi saya katakan sudah sadar. Sebelum kesadaran ilahi turun atas hidup Bapak Ibu Saudara, maka Bapak Ibu Saudara belum dibangkitkan. Orang yang sudah dibangkitkan bersama Kristus, matanya terbuka melek, sadar. Pak Leo boleh kembali ke garwonya. Bagi yang tugas, hanya bertugas kemudian kembali ke habitatnya enggak apa-apa. Kecuali yang single ya. Jadi yang tugas-tugas, petugas itu kami taruh di depan. Tapi kalau sudah tugas, monggo langsung duduk di sebelah istrinya atau suaminya atau keluarganya boleh ya. Tapi jangan pulang. Kasihan tadi, kedinginan dia. Haleluya, tepuk tangan dulu buat Tuhan Allah kita. Kembali Bapak Ibu Saudara. Saya merasakan benar realita kehadiran Allah dalam hidup kita. Sejak kita masuk 40 hari Gunung Sinai. Sebentar nanti persiapkan tanggal 18 Mei itu hari kenaikan. Kemudian langsung 10 hari. Besoknya tanggal 19 kita akan masuk rally doa 10 hari. Kita akan terus berdoa saudara. Saya itu bersyukur. Sekali lagi, gereja itu bukan bicara jumlah. Bukan bicara banyaknya orang. Tapi gereja adalah 2-3 orang yang berkumpul atas nama Tuhan Yesus. Mereka ini yang memiliki yang namanya kesadaran ilahi. Bapak Ibu Saudara, tugas kita berat. Menyadarkan orang bahwa ke gereja itu bukan sekedar hanya orang beribadah, melakukan tugas keagamaan. Yang penting pokoknya minggu ke gereja udah cukup. Kenapa kamu ke gereja?
Pertanyaannya, kenapa kamu ibadah? Allah berfirman kepada Musa, kalau anakmu tanya kenapa kita harus beribadah, katakan bahwa Allah Abraham, Ishak, Yakub yang telah membebaskan kita, bapak ibumu dari perbudakan Mesir, dan Allah meminta kita beribadah, itulah Paskah. Tetapi iblis mengubah saudara supaya orang menjadi agamawi. Yang penting orang beragama. Karena beragama itu tanda kutip tanda orang percaya Tuhan. Padahal belum tentu. Dulu saya beragama, tapi saya tidak mengenal Tuhan. Sebab percaya itu mengenal dan melakukan perintahnya. Tetapi yang kami lakukan, kami hanya percaya Tuhan. Rasul Paulus menjelaskan kepada muridnya Rasul Yakobus menjelaskan kepada jemaat-jemaat. Iblis pun percaya Tuhan. Kalau saudara berkata aku percaya Tuhan, setan percaya Tuhan. Dan setan gemetar kepada Tuhan. Makanya iman tanpa perbuatan adalah mati. Bapak ibu saudara, sekali lagi tidak mungkin. Tapi saya hanya berdoa supaya semua orang Kristen sadar, terutama para pemimpin-pemimpin menjadi sadar oleh kasih karunia Allah membawa umat untuk mengalami perjalanan rohani yang masih belum selesai sampai hari ini. Bangsa Israel, saudara, ketika ada di padang gurun mereka beranak pinak. Mereka punya pekerjaan, punya semua, tapi mereka terus berjalan dalam rancangan Allah. Demikian pula berkelanjutan dengan gereja. Akar gereja itu dari bangsa Israel. Artinya bukan dari secara Israel jasmania, tetapi dari rancangan Allah kepada umat pilihannya. Dan umat pilihan yaitu bangsa pilihan hanya bangsa Israel. Dan Tuhan sedang berjalan terus untuk menggenapi rancangannya melalui orang percaya pada hari ini, yaitu gerejanya. Mengubah paradigma seseorang untuk mengerti bahwa ke gereja beribadah itu bukan agamawi, itu tidak mudah. Oleh karena itu penting sekali di mana persekutuan kita, komunitas kita ini berusaha menghadirkan hadirat Allah itu. Sebab hadirat Allah ada di dalam setiap orang yang percaya. Dan ada tanda darah Tuhan Yesus. Dan orang yang sudah dibangkitkan bersama Kristus, maka pikirannya selalu pikiran di atas. Dia menantikan langit baru dan bumi baru. Katakan amin. Saya rindu melalui visi 2033 ini, saudara, di tempat ini Yahweh hadir, Elohim hadir. Itu nama-nama Allah. Jangan kebiasaan seperti orang-orang yang datang ke gereja pulang dia tidak ngerti ngurusi bisnis dan semuanya. Dia cuma ngurusi dunia. Karena mereka terbalik berpikirnya. Karena mereka memanfaatkan ibadah untuk dunia. Sedangkan kita bekerja untuk beribadah. Itu berbeda. Kalau Bapak Ibu saudara memanfaatkan ibadah untuk cita-citamu, kamu gagal untuk mengerti rancangan Allah. Tapi kalau kamu beribadah, kamu bekerja untuk ibadah, kamu akan menggenapi seluruh rancangan Allah dalam hidupmu. Perjanjian Tuhan di sana, Bapak Ibu saudara. Dan itu yang tidak bisa dimengerti oleh semua orang. Dan hidup saudara harus beda. Hari ini sudah tidak perlu noleh orang Kristen lain, saya kasih tahu. Tidak perlu noleh keluarga Kristen lain. Biarkan terserah mereka mau urusan apa dengan dunia ini, mau ngapain tidak. Tetapi aku dan seisi rumahku, aku akan menyatakan kehadiran Allah. Kami berjalan dalam rancangan Allah. Walaupun Bapak Ibu Saudara,
Saya akan membawa saudara bagaimana Allah berjalan di depan saudara, bagaimana pemeliharaan Allah, bagaimana tuntunan Allah. Tapi bukan sebagai iming-iming. Saya tidak menjanjikan apa-apa dan Tuhan tidak menjanjikan apa-apa. Tapi itulah karakter Allah, Yahweh, Elohim, Rafa, Jireh. Jireh itu Allah yang memelihara, itu udah karakter Tuhan. Rafa, Allah yang menyembuhkan, itu udah bagian Tuhan. Shaddai adalah Allah Maha Kuasa, dia dapat mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Katakan amin. Dia Adonai, dia Elohim, dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia bos di atas segala bos. Hanya kepada dia saja kita menyembah, hanya kepada Allah kita berbakti. Tidak kepada siapapun, bahkan kepada dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Maka arahkan diri kita kepada hal itu. Kalau tidak saudara, sia-sialah ibadah kita. Datang dan pulang saudara tidak pernah berubah. Karena mindset saudara, pikiran saudara hanya di dunia. Bukan pada kerajaan Allah. Coba tanyakan kepada diri saudara masing-masing, kenapa saudara dipilih oleh Tuhan Yesus? Jawab. Besok kumpulkan hari Minggu depan. Nanti saya nilai. Nilai saya akan mengetahui saudara masuk surga atau tidak. Ya, kalau nilainya di bawah 6, saudara dekat neraka. Coba jawab, kenapa saudara kok dipilih sama Tuhan? Untuk apa? Mari renungkan itu. Supaya kita ini sadar dan bangga menjadi orang Kristen. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah menjanjikan mempromosikan apa-apa visi 2033. Tetapi semua Allah akan kerjakan berkenaan dengan rancangannya. Kalaupun dalam visi 10 tahun ke depan saudara terus memandang kepada kedatangan Tuhan Yesus. Dan kau harus mengalami kesukaran, goncangan, bahkan engkau harus mengalami mungkin sakit penyakit atau apapun. Saudara, jangan saudara goyah. Karena perjanjian Allah itu dinyatakan kepada orang-orang yang setia sampai akhir. Justru dalam penderitaan, justru dalam kesesakan, kalau kita tetap bisa berjalan dalam rancangan Allah, maka upahmu besar di surga. Katakan amin. Tidak pernah saya menjanjikan visi 2033 nanti pekerjaanmu semakin berhasil, tidak. Bisa sebaliknya. Tidak ada, saya tidak pernah itu. Tuhan tidak begitu. Tapi Tuhan berkata, jika kamu mentaati firman-Ku, kamu berjalan dengan hati-hati, maka Aku akan melindungi engkau. Melindungi apa saudara? Apa orang Kristen tidak bisa kecelakaan? Apa orang Kristen tidak bisa kecurian? Apa orang Kristen tidak bisa kecopetan? Apa orang Kristen tidak bisa sakit? Apa orang Kristen tidak bisa melarat? Saya kasih tahu. Apa orang Kristen tidak bisa miskin? Kenapa Tuhan melindungi apa? Melindungi saudara dari si jahat. Supaya engkau tidak keluar dari rancangan Allah. Kasih karunia Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan orang percaya. Tapi masalahnya saudara, banyak orang Kristen tidak ngerti. Saya tidak mampu saudara sama sekali untuk bisa memberi pengertian. Hanya berdoa kita. Terutama anak-anak muda. Bagaimana kita para pemimpin-pemimpin bersama saya bangkitkan iman mereka. Mengenal Allah Yahweh, mengenal Yesus Kristus Tuhan. Jangan bawa mereka mengenal dunia. Iming-iming dunia, keberhasilan entah apapun. Katakan amin. Kalaupun saudara harus melewati apa yang di dunia ini sebagai tanggung jawab. Seorang anak ya harus sekolah, sekolahlah. Bisa sekolah, puji Tuhan. Tidak bisa sekolah, tidak apa-apa. Katakan amin. Sebab hidup kita bukan tergantung sekolah, tapi hidup kita tergantung dengan Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Katakan amin. Yang punya duit, udah gak usah mikir itu dong. Yang punya duit sekolah. Makanya saya buka homeschooling. Tidak ada satupun orang Kristen tidak bisa sekolah, ada homeschooling. Homeschooling itu bayarnya murah. 1 bulan 30.000 saya kasih tahu. Tapi orang Kristen sombong, saya kasih tahu. Yang punya duit silakan sekolahlah di tempat yang punya yang bagus-bagus silakan.
Sekolah saya kasih tahu tidak pernah menjamin saudara. Masa depanmu tidak dijamin oleh sekolah. Hanya Tuhan yang menjamin masa depanmu. Di sini ada homeschooling. 30.000 sebulan kasih saya, kamu sekolah sampai SMA. Apa yang sulit? Kenapa kamu harus utang sana, utang sini, cari duit sana, cari duit sini. Sedangkan kemudahan diberikan oleh Tuhan. Itulah kesombongan orang Kristen. Udah tahu enggak punya uang, paksakan uang, utang sana, utang sini. Kontrak sana, kontrak sini. Kenapa enggak mau ada di kampung? Kenapa enggak mau ada di desa? Saudara dengar. Kita harus bijaksana. Anugerah Tuhan itu akan bekerja. Jangan pernah pikirkan hidupmu. Hidup itu enggak usah dipikir. Tapi hidup itu dijalani bersama Tuhan. Asal saudara ada dalam rancangannya, maka perkenanan Tuhan adalah dalam hidupmu. Penyertaan pemeliharaan Tuhan. Saya jamin saudara, kalau engkau berjalan dalam 2033 bersama kami, hidupmu aman, saya kasih tahu. Karena saya bilang, percayalah kepada surat Tawarik. Karena di surat Tawarik dikatakan percayalah kepada Allah, maka engkau akan selamat. Dan percayalah kepada nabinya, hambanya, maka hidupmu akan berhasil. Berhasil itu apa? Bukan sukses. Orang Kristen tidak perlu takut gagal, takut bangkrut lah, takut apa. Tidak perlu, saya kasih tahu. Katakan amin. Berjalan dalam kasih karunia Tuhan bergerak. Supaya Bapak Ibu Saudara mengerti. Kembali dalam Kolose 3 supaya saudara faham bahwa kita ini harus belajar beda gitu loh saudara. Kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, kalau kamu sudah cari perkara di atas. Di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Mata saudara, hati saudara semuanya tertuju ngelihat dengan imajinasi. Boleh Pak orang Kristen berimajinasi? Boleh. Karena yang kita imajinasikan realita. Kalau saudara mengimajinasikan saya ada di rumah saudara, itu tidak realita. Tapi kalau saudara mengimajinasikan bahwa Kristus ada di surga dan saudara memandang wajah Kristus, yang walaupun saudara tidak pernah melihat Kristus, tapi dengan iman saudara melihat Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka yang terjadi hidupmu ada dalam kekudusannya. Tetapi iblis mengarahkan saudara, matamu bukan ditujukan kepada Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tapi matamu ditujukan kepada dunia. Dan ini yang terjadi saudara. Saya tidak pernah bosan-bosan akan menasihati saudara selagi saya hidup. Kecuali saya sudah pulang ke rumah Bapa, Anda bebas tidak pernah mendengar apa yang saya ajarkan ini. Tapi Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidup saudara. Apa yang saya ajarkan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tapi kita tidak akan mati. 10 tahun ke depan kita akan bersama-sama melihat karya kemuliaan Allah. Katakan amin. Katakan amin. Mari, pelan-pelan saudara. Tidak mudah saya kasih tahu. Karena saya tidak mau khotbah hanya nyukakan telinga saudara. Supaya saudara sadar apakah saudara sudah dibangkitkan bersama Tuhan. Karena visi 10 tahun ke depan ini harus benar-benar kita ngerti. Kalaupun saudara tidak ngerti, setia di belakang saya, setia. Orang-orang teman-teman yang punya persoalan-persoalan yang di luar kota, telepon saya, ngomong, saya bilang di belakang saya bilang. Bahkan Musa saudara, di surat Keluaran, Musa itu dikatakan Tuhan bagi Harun. Kenapa? Karena Allah memakai Musa. Taat, setia. Dan jangan aneh-aneh. Pak, kalau saya ada persoalan bagaimana? Hadapi persoalan itu. Maka itu saya akan katakan kalau saudara bersama-sama saya ada persoalan. Dan mungkin saudara tidak bisa makan. Selama Anda bisa makan, Anda bisa minum, mau persoalan apa yang paling berat, Anda tetap bisa hadapi. Jangan dibodohi dengan persoalan, katakan amin. Anda tidak punya makanan, datang ke tempat ini, makan sama-sama di Janti ada, ketemu Mbak Yuni, selesai. Anda tidak punya pakaian, datang ke Janti,
nanti ada pakaian banyak. Apa yang saudara sulitkan? Anda tidak bisa sekolah, homeschooling. Mau kuliah tidak bisa, tidak usah kuliah. Tidak apa-apa. Kerja buat Tuhan, layani Tuhan. Tepuk tangan. Apalagi yang saya harus ngomongkan lagi. Kan itu ketakutan saudara. Gak punya rumah, datang tempat ini. Tidur seadanya. Ruangan ini masih penuh. Bisa. Masih cukup maksud saya. Apalagi yang sulit. Coba sebutkan satu persatu di hadapan saya. Saya ada di atas mimbar, saya ada di hadirat Allah. Sebutkan. Saya punya utang banyak Pak. Hadapi utangmu. Siapa yang bayar Pak Feby? Tidak, saya bilang. Hadapi, kalau kamu harus masuk penjara karena utangmu, masuk, saya bilang. Tepuk tangan. Anda harus bertanggung jawab terhadap utang saudara. Apa yang sulit? Saudara, kepuasan kita hanya satu. Kita bisa hanya menyembah kepada Allah Bapa. Kita bisa beribadah, anak cucu kita. Jangan tertipu, saya kasih tahu. Dengan iming-iming dunia. Anda pikir visi 2033 akan membuat saudara, wow, Anda akan berhasil begini. No. Saya tidak pernah mengiming-iming itu. Tuhan mau saudara tetap berjalan karena Tuhan Yesus akan segera datang. Nyanyian kita akan terus nyanyi langit baru dan bumi baru. Itu Pak Kirun tuh kalau makan sehari 1 kali ya Pak ya, cukup ya? 1 apa 2 kali Pak? 2. Udah mati kok saudara. Itu Pak Kirun ikut saya. Katakan amin. Tuh kalau saudara udah dari keluarga kaya, monggo silahkan. Atur yang baik, tapi pesan saya satu, jangan tinggalkan ibadah. Bukan berarti saudara tidak boleh pergi, hari Kamis tidak boleh, Selasa. Tidak, Anda tahu ngatur waktu yang benar. Ibadah minggu bukan berarti harus di sini. Anda tahu cara ngaturmu. Karena Tuhan mau cari perkara di atas. Ayat 2. Pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Makanya kalau saudara sudah dibangkitkan, saya dulu kerja salon, saya sambil motong rambut, pikiran saya itu Tuhan datang, Tuhan datang. Saya nginjili orang, saya cerita tentang surga. Sampai terkenal salon saya itu salon penginjilan. Ada satu langganan saya, ketika saya sudah tutup dia bilang, Pak Feb, saya pernah ngomong sama teman saya, coba kamu potong di sana, pasti kamu nanti diinjili katanya. Dicoba saudara potong, benar. Dan motongnya lama 1 jam gitu. Motong kok 1 jam. Bapak ibu saudara punya toko di pasar, saudara sambil peracangan, buka toko. Saudara tersenyum, Tuhan memberkati. Setel Ragu Rohani, setel streaming 24 pintu gerbang surga. Haleluya. Jangan pikir saudara setel streaming supaya laris, bukan pelarisan. Saya kasih tahu. Oh, nyanyikan lagu rohani supaya tambah laris tokomu. Tidak, saya bilang. Tapi kenapa? Menjaga hatimu tetap berpikir ke arah di atas. Sebab ketika Tuhan Yesus datang, engkau di pasar, engkau akan bersama-sama naik menyambutnya. Engkau tidak sampai lalai. Orang luar menganggap kelalaian. Kerja, atur, kerja. Pak Jokowi aja bilang kerja. Teman-teman yang bersama saya ini di sini full timer kerja. Mereka kerja semua. Kita akan buktikan 10 tahun ke depan. 2033 hanya orang yang berjalan dalam pikiran-pikiran Allah, memikirkan perkara di atas, berjalan terus dalam kehendak Allah. Saudara itu termasuk rombongan. Ya, rombongan yang berjalan, ngerti enggak ngerti jalan di belakang saya bilang. Karena kecepatan saudara ngerti firman Tuhan dan saya berbeda. Taat saja. Gak ngerti gak taat saja. Katakan amin. Maka kamu akan selamat. Kalau saudara sampai pengertian yang saya punya, ya sulit. Yang dibutuhkan ketaatan. Apa yang saya sampaikan? Latihlah.
Ini bukan cuma saudara mendengar khotbah saya, khotbah bagus atau tidak, enggak urusan sekarang saudara. Saya tidak khotbah. Saya ini sedang ngomong hati Tuhan sama umat. Gak ada pinter-pinteran khotbah. Goblok saya kalau khotbah. Saya tidak lulus, saya tidak punya gelar. Saya tidak punya sekolah Alkitab. Tapi saya tidak khotbah, saya kasih tahu. Saya ngomong pesan Tuhan. Karena roh Tuhan ada padaku. Dan ada pada saudara. Setiap pesan yang saya sampaikan, kalau roh Tuhan ada padamu, engkau pasti berkata amin. Gereja ini beda dengan gereja yang lain. Saya kasih tahu. Kalau saudara sungguh-sungguh ngerti. Karena gereja ini berjalan. Dan saya berdoa bagi gereja-gereja lain supaya gereja mengerti juga. Bukan hanya cuman bikin di mall supaya tambah rame. Ya Tuhan. Mereka datang untuk binasa. Karena mereka datang hanya untuk hedonisme, untuk kekayaan, untuk kemakmuran. Cuman itu aja. Gereja sudah menjadi penyembahan berhala. Ayat 3. Sebab kamu telah apa saudara? Mati. Katakan mati. Aku telah mati. Aku telah mati. Aku telah mati. Orang kalau udah mati bisa apa? Bisa apa? Dia punya hak hidup enggak? Enggak punya. Mati. Saudara sudah mati. Sebelum Tuhan Yesus datang ke saudara, engkau sudah mati. Nah, tapi saya hidup Pak. Kamu dikasih hidupnya. Jadi pakai hidupmu untuk siapa? Untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Tuhan berfirman di surat Kejadian kepada Adam. Adam, aku kasih taman ini. Usahakanlah, pelihara, kerja. Kerja itu bagian orang hidup. Tetapi hidup kita untuk Tuhan. Kerja untuk Tuhan, nikah untuk Tuhan, sekolah untuk Tuhan. Tidak sekolah ya untuk Tuhan. Menikah untuk Tuhan, tidak menikah ya untuk Tuhan. Punya anak untuk Tuhan, tidak punya anak ya untuk Tuhan. Loh kenapa kok bisa begitu? Lah udah mati dah. Loh kalau ketika kita udah ngerti ini udah mati, udah nggak apa-apa, udah mati. Mati itu dihina, dielek-elek, dipakai baju, mau baju jelek, mau baju bagus. Anda tahu nggak? Ngerasa nggak? Nggak mati. Orang kalau udah mati itu nggak punya pingin apa-apa. Lupa tapi saya kepingin lupa. Itu kasih karunia dikasih sama kamu. Dikasih hidup supaya hidupmu untuk Tuhan, bukan untuk dunia. Ngerti? Gitu loh saudara. Jangan pernah saudara merasa bahwa saudara punya hidup. Mati. Orang Kristen itu udah mati semua sebetulnya. Kalau Tuhan Yesus tidak datang dalam hidupnya, dia binasa. Bukankah itu sudah cukup bagi kita? Kita yang dulu mati, sekarang diberikan hidup. Itu udah cukup. Amin. Gak perlu lagi. Kalau Tuhan mau mempercayakan sesuatu buat saudara, kepercayaan-kepercayaan yang ada di dunia, monggo silakan Tuhan. Tapi bukan kekuatanku, tapi hanya dari Engkau. Katakan amin. Ada seorang yang konseling dengan saya karena terlilit hutang sampai triliunan. Dia bilang, Pak saya gak bisa mengalami terobosan. Tidak ada terobosan, saya katakan. Apa terobosan? Hadapi. Cari Tuhan. Bukan untuk supaya utangmu lunas. Saya kasih tahu. Nangis saudara. Kalau Tuhan Yesus datang gimana hari ini? Maksudku gini loh Pak. Bu, Tuhan tuh kasih cepet gitu loh Pak. Terus saya tak total wis melayani. Itulah pikiranmu. Sedangkan orang kusta, 10 orang kusta aja jalan disembuhkan ketika apa? Jalan ke bait Allah. Kamu itu gak perlu cari endingnya. Meskipun sampai Tuhan Yesus datang utangmu belum lunas, gak masalah. Yang kamu harus lakukan itu apa? Ayo pikirkan perkara di atas. Ayo pikirkan ibadah. Doa pagi, syafaat. Ayo berdiri sebagai imam. Jangan pernah bertanya kepada Tuhan, kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Tuhan tidak suka orang tanya kapan. Siapa di sini sering tanya kapan Tuhan? Ayo, bertobat.
kapan ya Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Sampai kapan? Ngaku. Sampai kapan Tuhan? Tolong tunjukkan Kisah Rasul 1 ayat 6. Tuhan tuh paling gak suka orang tanya sampai kapan Tuhan. Bukan urusanmu. Kita kan gitu, bentar ya Pak. Nanti kalau saya sudah selesai beres, saya mau Pak bantu Pak Febi. Belum beres gue mau diar nak, sudah kasih tahu. Usah. Pegel saya saudara. Tuhan itu enggak gitu. Karena waktumu tidak ada yang tahu kamu masih hidup tidak. Jangan sombong dong. 2 jam lagi loh kamu hidup enggak tahu kok kamu sombong. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan Yesus ditanya, itu sebelum berangkat ke surga Tuhan Yesus. Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7. Jawabnya apa? Baca. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri. Menurut apa? Kuasanya. Jadi seneng gak? Kalau saudara tanya, sampai kapan Tuhan? Seneng gak? Gak suka. Jadi mengatasi persoalan itu bukan hasil, saya kasih tahu. Sakit penyakit juga gitu. Walaupun Tuhan tunjukkan hasil kadang. Tapi ada seperti Rasul Paulus sampai mati. Dia dibunuh, dia tidak sembuh. Jangan salah pikir. Kegagalan kita untuk mencapai destiny Tuhan dalam hidup kita. Karena kita mau menentukan sendiri waktu dan masa pemulihan. Itu satu kegagalan. Saudara mendapat 2 kerugian. Jasmanimu rugi, kamu stres. Dan kedua, yang rohani, kamu juga rugi. Kamu tidak mendapat upah. Karena kamu menunda apa yang Tuhan inginkan. Bapa itu punya kuasa saudara. Kalau itu kesalahan saudara seperti teman saya, kesalahannya saya bilang. Gak usah mikir kapan kamu menyelesaikan. Triliun itu lama saudara. Dia bilang, saya itu menemukan job hasilnya besar, ujungnya kena lagi Pak saya. Jadi sekarang utang saya tambah lagi, kapok saya bilang. Saya mau tanya hari ini ke kamu. Waktumu lebih banyak mana dipakai untuk dunia atau untuk Tuhan? Untuk ibadah atau untuk kerjaan? Kerja Pak. Lihat saudara. Mau terus sampai kapan kamu? Tuhan izinkan kamu hari ini terpuruk. Bukan karena kesalahan dia loh saudara. Untuk apa? Sadar kamu. Kalau tidak terjadi kamu tetap hilang saya katakan. Dari dulu kalau kerja mati-matian. Suka kasih hamba-hamba Tuhan. Suka kasih orang memang. Dia pikir dengan kasih-kasih orang amal dia selamat saya katakan. Tidak. Yang Tuhan butuhkan kamu. Bukan duitmu. Apa artinya duitmu masuk surga sedang kamu tidak bisa menerima upah di surga? Bapak ibu saudara. Ini yang terjadi. Entah saudara dalam keadaan kaya raya ataupun miskin. Di hadapan Tuhan Yesus sama saja. Cara menghadapinya sama. Sekali lagi hidup itu dijalani. Katakan sama saya, dijalani. Bukan jalan sendiri tapi bersama Tuhan. Katakan amin. Bersama Allah, bersama Tuhan Yesus, bersama Roh Kudus. Amin. Amin. Loh, jalan sama Tuhan tapi anakku nggak sekolah ya Pak. Kamu milih mana? Jalan sama Tuhan atau anakmu sekolah? Jalan sama Tuhan saya bilang. Gak usah bingung. Karena kamu gak punya kuasa menentukan hidupmu. Makanya lagu bersamamu Bapa, ku lewati semua.
Saudara, hari-hari ini saya pikir ya, saya harus khotbah tentang aplikasi. Kalau saya khotbah tentang rohani yang Anda tidak ngerti, di luar sana Anda jeblok. Hanya gara-gara musuh hutang piutang Anda gelundung sudah. Hanya gara-gara anak tidak sekolah, anak tidak punya jodoh, tidak punya anak, sudah bingung mau diar sampai yang saya kasih tahu. Jadi saya lebih baik bicara belak-belakan sekarang supaya sadar. Karena orang sadar itulah orang yang akan diselamatkan. Katakan amin. Jangan tertipu. Jangan pernah saudara berkata, ya Pak, sebentar ya Pak. Tidak ada saudara. Ayat 8. Tapi Tuhan menjawab apa? Tapi kamu akan menerima kuasa. Katakan kuasa. Hidup itu dijalani bersama Tuhan. Punya otoritas. Penjara masuk saya bilang. Kalau memang kamu harus masuk penjara karena kesalahanmu, jangan takut. Apalagi kamu tidak salah, kamu di penjara. Kemuliaan Tuhan ada padamu. Jalani saudara. Hadapi dengan kuasa. Jangan pikir saudara kalau kuasa itu selalu, hutang lunas. Tidak, saya bilang. Kalau kuasa saya punya, saya bisa berhasil ini. Tidak, saya bilang. Tapi kamu tetap bertahan pada rancangan Tuhan. Kamu hidup dalam kebenaran. Itu kebenaran saudara. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Apakah saudara punya tanda Roh Kudus? Saya tanya. Kalau hanya masalah hutang piutang kamu gelundung, kalah. Kamu punya Roh Kudus tidak? Hanya gara-gara sakit penyakit kamu kalah. Hanya gara-gara pernikahan. Hanya gara-gara sekolah. Hanya gara-gara kebutuhan hidup, kamu lemah, kamu mundur dari pelayanan. Apakah kamu punya Roh Kudus? Mari cek hati kita. Sebagaimana hari Kamis saya katakan. Kalau orang sudah dekat Tuhan, ada roh yang bisa nangis saudara. Ketika saudara ditawari sesuatu yang membawa saudara keluar dari kehendaknya, kamu nangis roh. Kemarin saya sudah ceritakan, saya diminta ditelepon dari luar negeri untuk menjadi ketua dari satu ormas yang ada untuk Malang Raya. Dan ketuanya sendiri yang memilih, yang meminta saya. Saya sudah katakan, ada banyak hamba Tuhan semuanya. Pemimpin-pemimpin. Mereka berkata, tidak Pak. Kami sudah menghilihat fit and proper testnya. Dan pilihan di Bapak. Saya bilang, Pak, saya sudah dikontrak mati sama Tuhan Yesus. Karena saya tahu calling saya. Bukan cuman kesempatan, Pak ini kesempatan, Pak ini kesempatan. Tuhan tuh gak lihat hasil. Tuhan tidak lihat keberhasilan, Tuhan lihat ketaatan saudara. Katakan amin. Taat. Loh Fabianus, ini kesempatan kamu Fabianus. Kalau enggak kamu seumur hidup kan kayak gini di Janti, paling ya dengan kelompok ini toh berdoa terus. Enggak masalah. Karena aku tahu apa yang aku harus lakukan. Sebab makananku melakukan kehendak Bapa. Bukan semua pelayanan itu kehendak Bapa. Saudara harus ngerti. Apalagi yang sudah masuk visi 2033, udah enggak usah melenceng ke sana ke sini. Kamu punya kuasa. Pakai saudara. Dan tanda Roh Kudus ada di dalammu. Kamu akan berontak, marah secara roh ketika sesuatu yang berarti dalam hidupmu diambil seperti Maria. Ketika Marta sibuk melayani Tuhan Yesus. Maria duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan Marta marah, Tuhan tegur kakakku itu, bantu aku. Tuhan Yesus berkata, Marta, kamu menyusahkan diri. Saudara, berapa banyak kita menyusahkan diri kita. Tapi kita berkedok melayani Tuhan. Anda mengerti? Makanya Anda butuh leader, pemimpin. Anda menyusahkan diri. Marta itu melayani siapa? Tuhan Yesus. Tapi kok Tuhan Yesus berkata, kamu menyusahkan diri Marta. Kamu sibuk dengan hal-hal dunia. Tetapi kakakmu
Dia mengambil hal yang terbaik, yang tidak akan pernah direbut dari dirinya. Saudara tahu sesuatu yang terbaik dalam diri saudara. Apa yang sudah Tuhan teguhkan saudara, apa yang sudah Tuhan tetapkan buat saudara, itu yang saya katakan jodoh. Kalau saudara tahu bahwa hidupmu dijodohkan di tempat ini, setia saya bilang. Anda harus nemu. Tanpa itu engkau tidak akan pernah punya integritas. Dan kuasa itu berbicara integritas. Roh saya nangis saudara. Roh yang sama nangis pada waktu tahun 2005. Di depan rumah saya berdoa. Apakah saya harus menutup salon ini atau saya terus bekerja sambil melayani. Roh yang sama menangis. Tuhan ajar saya bahwa apa yang kita lakukan ini benar adanya dan Tuhan berkenan bagi orang yang terus bergerak dan setia sampai akhir, sampai Tuhan Yesus datang. Katakan amin. Bagian saudara mudah, taat, jalani, jangan goyah, hadapi segala risiko, hadapi. Saya sebagai gembala akan doakan. Saya lihat apa yang Tuhan suruh saya lakukan. Saya lakukan. Kalau Tuhan tidak suruh saya lakukan, kan itu sebuah proses bagi saudara. Lawan iblis dengan iman. Siap mati bahkan. Tidak usah takut. Karena Allah yang berperang. Allah menyertai saudara. Katakan amin. Itu yang harus kamu bangun. Sebab ada banyak nanti kecurian saudara. Dan banyak orang Kristen rela kecurian yang sangat berarti. Dia tidak punya kuasa. Loyo saya katakan. Karena mereka tidak pernah membangun setiap hari hubungan sama Tuhan. Maka saya pesan buat saudara. Bangun hubungan. Berdoa syafaat. Apa yang saya lakukan, lakukan. Cari waktu yang terbaik. Karena inilah yang Tuhan kehendaki supaya saudara mengalami perjalanan roh. Hidup manusia itu saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma daging. Kebutuhan jasmani itu daging saudara tahu. Waktunya bayar listrik saudara tahu. Waktunya beli beras saudara tahu. Waktunya kerja saudara tahu. Itu perjalanan daging. Tapi bukan cuma itu saya kasih tahu saudara. Tapi kamu juga mengalami perjalanan roh. Kalau jasmanimu aja bertumbuh terus menjadi dewasa, menikah, punya anak, punya cucu. Demikian juga rohmu. Dan ada banyak orang yang kehilangan sesuatu yang penting itu. Karena apa? Direbut oleh cita-citamu. Direbut oleh ambisimu. Direbut oleh ketamakanmu. Direbut oleh semuanya. Saudara saya kasih tahu. Ada orang-orang yang di Jakarta konglomerat. Mereka punya pertumbuhan jasmaninya luar biasa, tapi rohaninya dahsyat. Saya kasih tahu. Justru di kota-kota besar ya saudara, saya kasih tahu orang-orang kayanya militan sama Tuhan. Mereka punya pabrik kosmetik, tapi seluruh pekerjaan Tuhan mereka cover. Bukan cuman mereka pakai duitnya, tapi pakai lututnya dia berdoa, menjadi pendoa syafaat. Saudara, jangan saudara pikir di Jakarta, Surabaya saudara nggak menemukan orang-orang kaya yang hidupnya takut Tuhan. Saya kasih tahu banyak saudara. Tetapi yang di daerah minta maaf saudara. Mereka takut. Meninggalkan toko aja takut. Tutup aja takut. Lihat saudara. Kita berpikir toh bahwa kalau yang di Jakarta orang-orang kaya itu rasanya wah keduniaan. Tidak saudara. Saya ketemu orang kaya. Udah triliuner. Kalau beli gedung itu 7 tingkat Pak Feby. Kami baru ambil gedung ini 7 tingkat. Tapi cinta Tuhan. Makanya saya kalau lihat orang-orang kaya setengah-setengah. Guyu saya saudara. Kamu enggak ngelihat dunia luar apa?
Kamu pikir orang kaya itu tidak cipta Tuhan. Saya melihat buat gereja mereka sampean. Hidupnya berdoa. Praktek hidupnya sampai karyawan semuanya, bisnisnya untuk Tuhan. Saya dibawa masuk ke tempat kantornya saja, di tingkat berapa itu. Saya dimasukkan tempat VIP room. Saya cuman gini aja sama istri. Ya Tuhan, Engkau luar biasa. Kalau orang lain tidak mau, Engkau masih punya Tuhan. Ada koresi. Ya saudara, ada koresi. Sorry saudara. Kores itu raja Persia dipakai jadi alat Tuhan. Saudara, saya kasih tahu, Tuhan tidak pernah kekurangan orang. Kalau Tuhan berkenan atas gerejanya, dia bisa pakai orang yang bukan orang Kristen untuk menjadi alatnya. Demikian juga kalau hidupmu benar sama Tuhan, Tuhan akan pakai semua orang. Sebab di surat Amsal dikatakan hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Dia alirkan kemana dia mau. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hari ini hari akhir. Dengar sebelum saya tutup masuk pemusik. Saya kasih tahu. Di hari akhir saudara, akan terjadi mungkin pertolongan Tuhan tidak turun. Terobosan tidak terjadi lagi. Bahkan yang kita katakan keberhasilan bagi orang Kristen mungkin sudah tidak ada lagi. Kenapa saudara? Tuhan izinkan untuk supaya saudara tetap bertekun. Karena surat Roma 5 akan digenapi. Tolong buka. Surat Roma 5 akan digenapi. Jadi kalau sampai hari ini engkau masih berpikir pikiran di bumi, kamu cuma cari sukses, cari berhasil, kedonyan terus, kamu gagal nanti, saya kasih tahu saudara. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam apa saudara? Damai sejahtera dengan Allah. Hidup damai sejahtera dengan siapa? Dengan Allah. Cek hati kita. Kita damai karena duit. Oh Pak, duit aja enggak punya kok Pak. Kamu damai karena apa? Yahweh. Karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah dan karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh indah. Kalaupun saudara yang sudah dipercaya mobil, pabrik, semuanya, Tuhan ini adalah perlengkapanmu. Jangan terlena dengan berkat Tuhan. Tapi bagi saudara yang tidak punya apa-apa, pas-pasan. Makan aja hari ini, nanti siang tidak ada. Ucapkan syukur. Tidak apa-apa. Sebab manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Damai sejahteramu harus menguasai kamu. Jangan dipusingkan sekali lagi dengan kebutuhan duniawi. Ayat 2. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita apa saudara? Berdiri dan kita bermegah dalam apa? Pengharapan akan apa? Akan cita-cita, keberhasilan, kesuksesan, atau akan menerima kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah. Di mana kemuliaan Allah? Ketika Yesus Kristus datang kali kedua. Hari ini sorong enggak apa-apa, saya kasih tahu. Melarat enggak apa-apa, saya kasih tahu. Tidak perlu minder. Jangan dengar ajaran-ajaran kalau orang Kristen harus sukses. Siapa yang kasih tahu begitu? Profesimu apa? Lakukan asal kamu cinta Tuhan dan jadi berkat buat banyak orang. Ayat 3. Dan bukan hanya itu saja. Baca, kita malah bermegah juga dalam apa? Kesengsaraan. Bersiap saudara.
Itu yang akan terjadi. Semakin dekatnya Tuhan, anak-anak Tuhan akan mengalami kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Suara yang keluar dari saya harus suara kebenaran ini, saudara. Saya siapkan saudara untuk sengsara. Dan sengsara macam-macam. Tidak punya rumah ya sengsara. Anakmu tidak bisa sekolah, tidak punya masa depan, ya sengsara. Hidupmu miskin di kampung, keturunanmu memang miskin, udah sengsara itu. Orang dunia bilang bohogi, orang dunia bilang apes, biarin apes tidak apa-apa. Tidak masalah bagi orang Kristen mau dikatakan apes. Karena semua apes sudah ditanggung di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus. Meskipun hidupku kere, tapi hidupku selalu jadi berkat bagi bangsa ini, bagi kota ini, melalui doa-doaku. Mungkin aku tidak bisa kasih uang, tapi aku kasih doa. Jangan minder, saya kasih tahu. Anda berharga di mata Tuhan. Jangan kejar kesuksesan, saya kasih tahu. Kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan saudara. Tekun apa? Ibadah. Katakan amin. 4. Dan ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji. Saudara, kalau engkau gak lewat kesengsaraan, kamu gak akan tekun. Maka saya kasih tahu, semakin dekatnya hari Tuhan. Orang Kristen kan berpikir, kita dikhususkan saudara, penampian terjadi. Saudara, kesengsaraan orang kaya berbeda sama kesengsaraan orang miskin. Kesengsaraan orang kaya, ya pabrik satu tutup itu soro sudah. Padahal dia punya 10 pabrik. Dan kesengsaraan orang miskin apa? Mikir besok tinggal di mana itu sudah soro. Tapi saya kasih tahu, jalani. Yang anak-anak muda saya kasih tahu yang kalian itu anak saya. Jangan nyusahkan orang tuamu. Kalau orang tuamu punya duit sekolah, tidak punya uang, kasih tahu. Tidak usah sekolah. Pelayanan, kerja. Sengsara tidak apa-apa, saya kasih tahu. Cuci piring tidak apa-apa. Lebih baik cuci piring, saudara, saya kasih tahu. Tapi kamu bisa ibadah. Daripada kamu direktur bank, tapi kamu tidak bisa beribadah. Karena kamu tidak akan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan apa saudara? Pengharapan. Saudara dengar, saya sudah ucapkan ini. Jangan kebalik mikirnya. Oh, makin Tuhan datang makin enak nih orang Kristen. Tidak, saya kasih tahu. Tapi akan terjadi kesukaran itu. 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Telah itu sudah atau belum? Kapan sudah dicurahkan? Mulai engkau percaya kepada Tuhan Yesus. Kasihnya sudah dicurahkan dalam hati kita. Oleh apa? Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Katakan amin. Tuhan memberkati saudara semuanya.